Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat anak-anak? Masih semangat ya? Masih. Oke. Nah, sebelumnya mengawali pembelajaran kita hari ini yaitu praktek ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini bapak yang mimpin ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selanjutnya dengarkan absennya ya. Ali Rahman. Oke. Anas. Eka Aldani. Oke. Andrio Pasha Sombi. Oke. Dio Alfarisi. Oke. Hakri Fauzi. Oke. Reski Aulia. Oke. Windrawadi. Baik. Zulpanri. Oke. Bagus, kayaknya hadir semua ya. Sebelum kita melakukan praktek, ya sebelumnya coba kita cek semangatnya sampai di mana dulu ya. Oke, seperti biasa, ketika Bapak bilang SMK kamu bisa, kamu jawab bisa. SMK hebat, SMK bisa hebat. Oke ya Bapak ya, tangannya dua semua. Oke, senyum. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Pertemuan kali ini anak-anak ya, kali ini kita akan mencoba mencocokkan antara teori yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama dengan nanti bagaimana realnya dalam praktek. Sebelum itu, ya tentu kita ini ya mengingat kembali bahwa sistem utama engine itu seperti apa ya, sambil yang diingat-ingat ya, diingat-ingat bagaimana sistem utama engine dan mekanisme katup. Nah, jadi nanti ini lebih dalam gitu ya. Jadi tujuan pembelajaran ini atau praktek ini harapannya nanti kalian betul-betul pertama betul bisa memahami apa itu engine, fungsinya, juga menerapkan bagaimana perawatannya. Begitu juga dengan katup. Kalian bisa memahami apa itu mekanisme katup, fungsi dan bagaimana untuk perawatannya ya. Anas oke? Aman ya? Nah, itu tujuannya ya. Nah, sebelum masuk praktek, Bapak akan bagi kalian menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Nah, dalam kelompok itu nanti silahkan bekerja sama ya, bekerja sama mengidentifikasi masalah, menganalisis seperti apa, kemudian diskusi kemudian menyimpulkan seperti apa sih gitu. Bapak bagi kelompoknya. Yang pertama kelompok A ada Anas ya. Anas, Eka Aldani. Kedua ada Andrio Pasha. Ada orangnya? Ya. Kemudian ada Dio Alfarizi. Kemudian ada Akri Fauzi. Kelompok B ada Ali Rahman. Ada Reski Aulia. Ada Indra Wadi. Kemudian ada Zul Pandri. Jadi kelompok A Bapak kasih waktu terlebih dahulu di engine. Ya, engine. Ya. Kemudian kelompok B khusus di mekanisme katup. Nah, itu ya silahkan saling bekerja sama. Nah, sebelumnya Bapak ingatkan ya untuk keselamatan kerja. Nah, silahkanlah bekerja sebaik mungkin. Disiplin kerja, kehati-hatian dalam bekerja, gunakanlah alat dan bahan sesuai dengan SOP. Ya, hati-hati dalam bekerja. Jangan berpura dalam bekerja. Oke, siap ya? Nah, sebelum real masuk di pembagian kelompok, Bapak akan membagian lengkap ini ya. Jadi ini ada job sheet atau lembar kerja peserta didik ya. Jadi ini kerjakan nanti tuangkan di sini ya. Oke, lengkap ya. Nah, jadi LKP ini masing-masing kelompok masing-masing juga sudah ada. Nah, oke, karena sudah lengkap, Bapak kasih kesempatan ya. Kita targetnya 1 jam paling lama sudah selesai ini ya. Nah, jadi silakan. Oke, sebelum kita mulai nanti langsung di kelompoknya masing-masing. Ya, pertama langkahnya yang yang katup bagaimana harusnya itu kenapa
kenapa sih harus setel, itu harus coba dihidupkan dulu sebentar ya. Jadi untuk warming up atau pemanasan gitu ya. Ya, silakan. Jadi bagaimana cara menyetel flat yang baik dan benar ya. Ya, silakan yang lain juga kerjasama. Misalnya apa-apa, misalnya alat yang harus diambil, gitu ya. Oke. Ya, antara komponen dengan ini kunci harus dibedakan ya. Perhatikan mana yang dibuka dan mana yang dilepas, awas jangan sampai jatuh. Yuk perhatikan yang pompa oli dulu, coba pompa oli dulu. Selesaikan dulu yang saringan oli ya, saringan oli, pompa oli, naikkan. Coba kamu analisa itu, yang buang itu ya, yang buang jelas dia yang buang. Buang lurusannya kemana? Ke exhaust manifold. Seandainya dia urutannya in X gitu. Cara nyetelnya gimana? Silinder yang pertama yang disetel keduanya ya, yang kedua silinder yang kedua in saja in ya, yang ketiga exhaust saja, yang keempat nggak usah. Nah itu, jadi jangan patokan urutan ya, jadi tidak terpatok sebenarnya urutan 1, 2, 3, 5 itu nggak gitu yang benar. Jadi yang benar pertama harus kita pahami dulu FO nya 1, 3, 4, 2. Setelah angka 1 itu angka ganjil, berarti caranya yang pertama adalah kalau dia in X ya, pertama piston yang pertama dulu, ini keduanya, terus yang kedua piston 2 in, yang ketiga X, yang ini nggak usah ya. Coba kamu amati yang mana sih yang blok silinder, yang mana sih yang piston, yang mana poros ankle, poros knob. Nah itu kamu sesuaikan dengan yang kita dapat di saat teori. Ini top 1 ya, dan dia kombinasi. Jadi caranya seperti ini. Ambil dua ukuran ya, pilar gig 0,30 0,2. Tangannya begini. Jadi nanti walaupun ini nggak akan masuk dia ke sini, nggak akan masuk ke sini. Jadi tangannya harus begini. Supaya bagaimanapun posisinya nanti pas ngambil 0,20 cepat. Jadi nggak masuk sini, nggak lama. Di posisinya begitu. Tangan harus begini. Kemudian ya posisi ini pertama posisi ini diusahakan pakai kombinasi supaya aman dia ya. Kemudian ambil apanya gitu ya kan. Jadi posisi itu harus kalau bisa sendiri. Ini kamu lepas kayak gitu dia nggak bakal jatuh dia. Jadi nggak perlu ditolong. Ya itu yang sebenarnya itu ya. Tapi ini karena ini boleh karena kerjasama kelompok nggak masalah. Ambil lagi. Pokoknya jangan sampai ini yang obengnya ini jangan sampai jatuh, jangan sampai hilang lepas. Nah nggak bakal, lalu kita gini, nggak
nggak bakal apa. Jadi nggak perlu bantuan kawan sebetulnya, nggak perlu gitu, ya. Nah, jadi kamu amati dengan apa yang didapat. Kamu pegang, jadi jangan misalnya kamu pegang-pegang, kamu elus-elus apa itu poros engkol itu. Nah ini distributor ini ujung kemana? Ini kayak pompa oli. Ini pompa oli. Jadi ujungnya dia ke bawah dia. Tuh. Jadi poros knob coba ambil poros knob. Jadi poros knob menggerakkan distributor ya kan. Nah, distributor ini menggerakkan pompa oli. Sehingga oli dihisap, dipompa ke sistem. Nah, yang ini coba angkat. Nah, ini adalah poros engkol. Nah, ini jenis penggerak rantai timingnya di jenis penggerak timing cair. Jadi menggunakan rantai. Jadi ada yang menggunakan rantai, ada yang menggunakan gigi. Ya, gigi ketemu gigi gitu. Ya, ini namanya timing cair. Kalau gigi ketemu gigi antara engkol dengan knob, itu namanya timing gear. Kalau antara engkol dan knob ada sabuknya, berarti timing bear. Ini namanya push rod ya. Nah, jadi poros knob inilah yang mengatur istilahnya pembukaan, penutupan katup, masuk dan katup buang. Itu ya. Nah, ini ada intake manifold dan exhaust manifold. Yang hitam ini exhaust, yang agak putih intake ya. Jadi ini ke karbu, yang ini ke knalpot ya. Bagus. Ini namanya piston ya. 1, 2, 3, 4. Nanti pasang juga sesuai dengan urutan yang kalian buka. Ada piston. Di motor bensin biasanya ada tiga ring ya. Jadi ada ring oli, ring kompres ada 2. Ring oli ini untuk berfungsi untuk mensirkulasikan oli ke dalam dinding silinder. Ya, ring kompres itu untuk menahan supaya nggak bocor kompresnya itu. Ya, itu ring kompres. Nah, ini yang coakan ini fungsinya untuk ruang pembakaran. Artinya ketemunya dengan kepala silinder. Gitu. Ini ada batang piston. Ya, ada pen piston, ada batang piston. Tuh, jangan begini. Nah, itu adalah flywheel. Nah, flywheel inilah yang meneruskan tenaga hasil dari pembakaran yang kemudian ujungnya ke poros engkol ujungnya ke flywheel ini. Nanti di belakang ini tempat terpasangnya kopling ya. Nah, jadi nanti ada kain close di situ dia. Ini adalah blok silinder. Nah, blok silinder inilah tempat terjadinya proses pembakaran atau bahkan tempat naik turunnya piston. Ya, tempat naik turunnya piston di blok ini banyak tempat apa nih yang misalnya lubang-lubang ini ada lubang oli, ada lubang air. Water jacket itu namanya lubang air. Nah, ini juga oli. Di sini ada apa? Packing. Nah, packing itu nanti karena di engine kita ini udah sering dibongkar, tidak begitu lengkap ya. Nah, dia packing supaya tidak campur antara oli dan air. Nah, di hasilnya sudah dicatat semua, boleh laporkan sudah selesai, langsung pasang. Ya, oke, coba lanjutkan. Nah, nanti ini ya sudah diisi. Jadi harusnya dikerjakan semua ya. Ya, seperti ini bagus. Jadi kerjakan semua. Intinya apa yang kita kerjakan kita harus tahu. Ya, bukan hanya semata-mata mengisi LKPD ini atau lembar kerja ini. Tapi memang kita harus tahu konsepnya bagaimana engine itu. Oke ya? Ya, oke. Yang ini gimana? Ini udah selesai ya? Mana LKPD-nya mana? Oke. Kalau memang sudah, pastikan bahwa setelah coba cek lagi sebelum dipasang, pastikan bahwa setelannya betul-betul pas. Coba ulang dari top 1, periksa lagi. Ya, kemudian putar 360, cek lagi. Ya, baru nanti dipasang. Ya, baru dihidupkan. Oke.
tangannya. Ya. Ini jalan. Ya. Oke ya. Nanti kan sebagai kesimpulan, ya artinya salah satu dari kalian harus ini apa? Oh, menyimpulkan gitu kira-kira. Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Nah, coba. Dalam penjualan katup, Ya. tidak kita harus menggunakan teknik-teknik yang wajib untuk diketahui. Kayak mana tekniknya? Tekniknya awalan kita topkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pin. Ada piston P3 X. Terus Dalam yang keempat? keempat tidak dilakukan karena itu pada top yang keempat nantinya. Oke, tentu aja karena memang kondisinya mesinnya juga tidak lengkap, yang penting terpasang dengan bagus saja dulu. Nah, tadi kan kalian sudah amati bagaimana nama-nama komponen, fungsinya, prinsip kerjanya sudah lengkap semua ya. Yang penting ini terpasang dulu dengan baik, itu sudah dulu. Lalu yang kalian bongkar, pasang, terus diamati, kira-kira coba kasih sebuah ini apa namanya kesimpulan tentang engine yang kamu lihat ya. Anas ini tipe kalau penggerak katupnya ini tipe apa? OHV, ya betul, overhead valve. Berarti dia crankshaft berada di bawah, terus mekanisme katup digerakkan oleh oleh penok juga, tapi melalui terus ya. Nah, oke, kalau dilihat dari ini susunannya apa? Mana coba ambil KPD-nya yang dibuat tadi. Nah, coba lihat. Kalau dilihat dari jenis engine-nya, susunannya inline, bagus. Ya. Oke, terus kalau dilihat dari penggerak mekanisme katupnya, timing chain atau rantai timing. Kalau dilihat dari jumlah silindernya, 1 atau 4 silinder ya. Oke. Pelajaran kita hari ini, praktek kita hari ini tentang sistem utama engine dan mekanisme katup selesai. Nah, bahwa bisa kita simpulkan bahwa engine itu erat kaitannya dengan katup ya, mekanisme katup dengan engine itu sangat erat kaitannya dan tidak bisa terlepas. Nah, jadi harapannya dengan menyelesaikan praktek kita di pembelajaran kali ini, kalian kedepannya sudah bisa menentukan bagaimana perawatan sistem engine ya dan mekanisme katup, baik bongkar baik pasang, menganalisa ya. Jadi harus sudah bisa itu ya. Nah, untuk kedepannya kalian harus cari lagi, perdalam lagi materi, baik dari sumber-sumber yang lain ya, dari sumber-sumber yang lain ya, dari sumbernya YouTube atau artikel atau video-video lainnya yang sifatnya untuk membangun, silahkan ditambah ya, materinya itu ya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini. Bapak yang untuk pembelajaran kita hari ini, terima kasih sudah bekerja, praktek dengan baik. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan
mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh pulang ya, boleh pulang satu-satu boleh. Silakan. Ya, salam satu-satu.